Jadi begini, bismillah. Timbulnya sebuah paham, datangnya karena ada jalan. Betul? Ada jalan, benar. Iya. Kalau tidak ada jalan, tidak ada yang dipahami. Tidak akan ada yang datang. Tidak akan ada yang datang, karena ada jalan. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata jalan. Ya, orang yang berjalan, ya, atau diperjalankan, ini adalah puncak kebenaran. Jadi kita belajar kepada seorang guru. Ini potensi gurunya ilmu pengetahuan ataukah ilmu sebuah kodrat menjadi pengetahuan? Jangan-jangan ini cerita pengetahuan. Kebenaran dari seluruh hakikat muncul di Lauh Mahfuz. Artinya terbitan Al-Quran. Terbitan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini penjelmaan dari yang tidak terlihat, tersirat, itu bukan Al-Quran namanya. Al-Quran itu 3. Nah, kita harus ke situ dulu pergi. Jangan cerita keyakinan tanpa dalil. Al-Quran itu 3 makom pencarian. Al-Qara, dia kan dari Iqra. Ada orang yang hanya bisa membaca tulisan, tapi tidak bisa membaca di balik tulisan. Nah, itu. Yang kedua, Al-Quran, masuk alif lam u. Artinya menjabarkan makna. Ya, ini penyebab tidak tahu dia ini. Karena untuk hakikat hakiki itu dibawa pergi oleh wahyu. Wahyu, saripati dari wahyu itu adalah kodrat ruh hayat Rasulullah. Makanya penjabaran itu adanya di tangan Rasul, tidak dituangkan dalam Al-Quran, tapi ada tanda dalam Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah tanda-tanda bagi yang berpikir, tulisan bagi yang tidak berpikir. Itu beda. Kalau tulisan bagi yang berpikir, dia nggak ada ilmunya. Al-Qur'an. Tapi yang berpikir Al-Quran, mulai dia menjabarkan makna, menjabarkan makna. Di balik itu ada lebih dalam lagi, yaitu sebuah penglihatan, melihat rahasia di balik tulisan. Namanya Al-Qur'an. Ada ain melihat atau memandang. Nah, itu kan di sini juga kita sama arti melihat tulisan Allah. Apa yang ganjil dalam tulisan itu yang menarik perhatian bagi yang berpikir? Kalau bagi yang enggak berpikir, bodoh amat. Yang penting dibaca sesuai tasawuf, sesuai tasdik Allah. Tapi berpikir enggak? Yang penting tentang Tuhan. Ada ayat yang tidak terlihat tapi ada, namanya huruf tenggelam. Nah, memaknai huruf tenggelam sama artinya kita mencapai anjungan tertinggi, yaitu singgasana Tuhan. Singgasana Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Sulit memang, tetapi kesulitan itu diatasi dengan adanya kodrat Tuhan pada wujud manusia. Itu diatasi. Di mana dia bertanya, di situ dia jawab. Itulah di balik ayat. Itu Al-Qur'an. Ya.
Nah, ini juga kita harus sampai ke pemahaman seperti itu. Kenapa ada sebutan terhadap Tuhan ini terucap ada, dilihat tidak ada? Itu adalah keganjilan. Nah, contoh Allah. Allah ini disebut dengan iman nama Tuhan. Karena saking tidak tahunya. Kalau dia tahu, dia langsung saja ke Tuhan itu tanpa nyebut namanya. Kan itu. Karena tidak tahu. Sebut namanya. Karena tidak tahu. Ya kan? Maka artinya iman ya ajalah. Rukun iman beda dengan imanullah. Jadi tidak bisa tidak mau tahu. Harus tahu ya. Wajib. Ya. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Setiap yang mengaku Islam wajib belajar menuntut ilmu. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu waruratul la tuqabalu. Belajar, beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan maka amal ibadah itu ditolak, la tuqabalu, tidak diterima atau dikembalikan. Makanya senang hatinya pulang sholat. Kenapa? Karena amal itu dibawanya lagi pulang. Ya kan? Tapi orang yang berhasil sholatnya, sentuhan membuat kesadaran tertinggi itu datang. Bukan gembira. Karena dia tidak bisa mengucapkan apa yang dia alami saat sholat itu. Maka dia pulang itu menikmati sekali. Sehingga dia melakukan zikir-zikir sebelum pulang. Saking tidak puasnya pertemuan sesaat. Seharusnya zikir itu sebelum sholat. Ya. Ikimi sholatana li zikri. Surat Toha 14. Mendirikan sholat itu untuk mengingatku. Karena dia tidak cukup waktu untuk mengingat, dia laksanakan zikir. Tapi sekarang mana? Belum juga berdoa imamnya, jamaahnya hilang. Karena sholat tidak fardu lagi. Karena sudah menjadi kewajiban. Fardu kifayah. Fardu ainnya hilang. Makanya dia langsung pulang. Begitu imam menoleh ke belakang, tinggal marbot yang duduk sendirian. Jamaah yang bilang amin tadi sudah nggak ada. Ya kan? Nah, inilah tidak terhubungnya keakuanku dengan dia. Berarti ini sudah mencapai dia tadi. Nah, gitu. Ini jalannya tadi ya. Iya. Berarti harus Contoh. mengetahui dulu. Harus. Seandainya ada seseorang yang sedang lagi jatuh cinta. Terus ada temannya bertanya, itu pacar kamu cantik? Oh loh, kalau dia gak bisa saya ungkapkan segalanya. Nah begitu. Dia tidak bisa menerangkan tinggi, putih, hitam manis. Karena junjungan. Di mata dia itu sangat lah. Melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Sampai sehingga tidak bisa menguraikan satu persatu. Ya. Coba kalau rasa itu ada di saat kita menyebut nama Allah. Kemana kita arahkan ketuhanan kita dengan kalam Allah? Kemana kita arahkan? Kalau kita tidak tahu jalur dia di nama itu. Ya kan? Siapa yang bernama Allah? Aku. Allah. Aku itu siapa? Itulah dia. Itu bahasa iman. Ya. Tapi bahasa ilmu itu bukan begitu. Oh, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu.
Mau tahu bahasa ilmu? Bahasa ilmu ini adalah orang yang menguasai hijaiyah. Tidak. Ya, karena Al-Quran terbuat dari 3 perkara. Ya kan? Ada yang berupa Jabariyah. Ya, ada juga yang berupa Hijaiyah. Dan ada yang berupa Falakiyah. Kalau Falakiyah itu angka. Angka dalam Al-Quran tidak lagi angka tapi sudah menjadi ayat. Namanya Falakiyah. Satu tidak akan dikatakan satu, tapi aku ada pada satu. Dan gitu. Nah, itu Falakiyah. Jadi kalau kita melihat Hijaiyah, ini perkara dia ini akan terhubung kepada dia pelaku dan dialah Tuhan. Ini dua ini. Berarti kalau Falakiyah itu dia berlakunya itu 2 di dalam 1. Ya. Penyebutan dia itu ada 2. Karena itu adalah kata sembahan, junjungan bagi yang menyembah. Nah ya, bagi yang menyembah. Dia punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah ini beda. Bedanya itu seperti apa? Nah. Biar pemirsa lebih penasaran. Ya. Insyaallah. Ya. Di ketuhanan, dia adalah Tuhan dari sekalian alam. Itu adalah ketuhanan. Wujudnya rahmatan fil alamin jatuh kepada Muhammad. Ya, itu dia. Di mana kita lihat dia itu dalam ejaan tasawuf waw. Waw itu dibaca hu. Hu itu dia. Ya, waw. Maka kalau kita melihat kepada huruf tadi, itu harus dapat wujud yang menyatakan dia. Yang kedua, Tuhan dari dia adalah aku. Aku yang kedua itu namanya dia yang menjadi wujud Tuhannya. Ya. Nah gitu, ya. Aku Tuhan dari sekalian alam, Tuhanku adalah dia dari diriku. Nah, ini beda Rabbil alamin dengan ilahinas. Nah, Berarti Buya, mungkin begini ya junjungannya, kalau alam junjungannya Muhammad. iya, Muhammad junjungannya Allah. Nah, dan Allah junjungannya aku. Mungkin seperti itu. iya, aku Allah. Hu Allah. Nah, kalau Allah menyebut aku itu dia. Iya. Ah, ya. Nah, itu dia. Nah, makanya siapa dia itu? Itulah domahu. Wow kecil kalau orang tua-tua bilang. Kalau wow kecil berarti Maha Esa. Maha Esa. Kalau wow besar, Maha besar. Artinya apa? Allah. Allah. Inilah wow yang terucap tapi tidak terlihat. Tersembunyi. Tersembunyi, namanya huruf tenggelam. Huruf tenggelam. Dan Tenggelam dalam wujud batin, bukan sirna. Tapi alif domah u, ya, itu dikatakan domah itu waw kecil. Nah, itu larinya adalah hu. Hu. Ya. Kalau hu artinya juga dia. tetapi terlihat begitu. Tidak. Soal terlihat dan enggak terlihatnya nanti. Ya. Kalau kita menjunjung kepada junjungan, maka junjungan itu pasti punya Tuhan. Kita suka motor, motor ini milik siapa? Pasti ada pemiliknya. Nah, gitu. Sama dengan kita mengadakan pujian, ya, atas nama alam memuji Tuhan. Ini Muhammad. Yang dipujinya
adalah kodrat Tuhan bernama Ahmad. Ya kan? Nah, disatukan Muhammad dengan Ahmad, ya. Ahmad disatukan Tuhan dengan Allah, Muhammad dengan Allah, itu Ahmad. Adalah Allah zat, Muhammad adalah nur. Nah kan gitu. Nah itu namanya Ahmad. Ahmad ini kodratnya dia itu disebut hamdu. Nah gitu ya. Kata Buya harus ada jalan. Harus ada jalan. Mengetahui kepada kebenaran itu, mengetahuinya harus ada jalan itu sendiri. Insya Allah, silakan. Mohon izin Buya, mengenai tadi yang sudah diuraikan oleh Buya, mengenai bahwasannya di situ adalah aku dan dia, bahwa dia itu adalah yang dikatakan ada dia sebagai keumatan, atau dia yang disembah oleh sekalian alam, dan dia adalah Tuhannya dia. Apa seperti itu Buya? Dan di situ satu lagi Buya, mohon maaf, yang dinamakan Hu tadi yang dinamakan Buya, di situ ada waw besar. Nah, waw besar ini adalah yang tenggelam. Nah, yang tenggelam ini apakah yang dikatakan dia itu Buya? Mohon penjelasan Buya. Ya. Allah, dia berkalam tentang Tuhan ini harus pasti-pasti. Ya, Tuhan bukan pendapat seseorang. Ya, nah, Allah sama saya, air hayat, air hayati. Kalau saya nggak bayangin, kalau saya nggak nyata, gimana saya mau mengarah dia? Berarti ada yang dituju, ada yang Nah itu tadi, orang yang berjabariyah itu setelah mengalami. Gak bisa kita hanya menyebut dia, tapi kita tidak tahu jalannya. Allah itu ada tulisan, jangan-jangan tulisan ini yang menjadi Tuhan. Nah ya, kan lima tulisan kalau nah tulisan. seperti kan begitu, ya. Nah, ya. Nah, tulisan ini pertama dinamakan dia asma sebagai sebutan, ismi sebagai dasar, isim sebagai pelaku. Jadi asmaul husna itu tiga dia, asma, ismi, isim. Asma sebutan kodrat alam Allah, alif lam lam ha, banyak di dalamnya. Ismi sebutan dari saripati alam tersebut, wujudnya disebut Muhammad, ruh sul Allah. Ya, nah isim itu adalah wujud dari tulisan itu. Ya, nah itu namanya isim. Nah, jadi nggak mudah ya, di nama Tuhan aja 1000 jalan pun untuk meruntuhkan nama Tuhan, dia tetap jadi Tuhan. Nah kalau zaman dahulu itu kafir Mekah itu berusaha, mari kita permalukan Allah dengan menghina namanya. Caranya kita buang alifnya. Nah seperti apa nanti hinanya? Rupanya tinggal tulisan Laha, Maha Kuat. Wah kalau gini kita buang aja lah huruf lamnya, ya kan? Tinggal lagi ha, tambah kuat lagi aras. Coba kalau nama kita dikurangi sedikit aja, udah sama kayak nama-nama kucing zaman sekarang kan?